Halo guys, selamat datang di channel YouTube Gunawan WST. Ini adalah alasan mengapa Anda harus subscribe channel ini. Kami membahas mengenai fundamental saham dengan data online berteknologi cloud dan informasi makroekonomi terkini, sehingga Anda punya alasan yang logis dalam berinvestasi saham. Bank IBK Indonesia. Bank ini sebetulnya sudah mencapai modal inti 2,1 triliun rupiah. Tapi menurut saya secara tersirat sebetulnya bank ini sudah mencapai modal di atas kurang lebih 5,1 triliun rupiah. Itu menurut perhitungan saya secara akuntansi ya. Mengapa baru tertulis 2,1 triliun rupiah kalau di laporan keuangan itu karena lebih ke soal strategi perusahaan dalam jalankan bisnisnya dan terkait dengan regulasi, karena kalau penambahan modal itu kan secara teoritisnya harus lapor OJK atau melakukan revisi yang sebetulnya itu memakan waktu, tapi secara prakteknya sebetulnya modalnya sudah bertambah. Tetapi angka di atas 5 triliun itu sebenarnya perhitungan saya saja. Jadi saya nggak akan buktikan di mana angka-angkanya karena itu tergantung terkait dengan kode etik gitu ya, dan tidak bisa dilakukan. Tetapi clue-nya seperti itu. Dan saya percaya bahwa terbukti bahwa perhitungan-perhitungan saya secara data itu selalu akurat. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Bank AGNS. Pada hari Kamis kemarin, bank ini memiliki kenaikan yang signifikan. Kalau kita lihat rentang waktunya lebih panjang dalam setahun belakangan, memang sempat naik tinggi dan kemudian turun. Itu wajar karena setiap euforia selalu mencapai koreksinya, dan koreksinya menurut saya sudah masih wajar, dan ini adalah titik di mana pintu masuk itu menurut saya logis. Bank ini sebetulnya adalah Bank Agris. Kemudian pada April 2019 IBK, Bank Korea Selatan, banknya Blackpink banknya negeri Blackpink Korea Selatan tuh masuk, dan secara kalau kita lihat laporan keuangannya terlihat sekali bahwa ada dana-dana masuk dalam bank ini, dan saya percaya bahwa itu berasal dari investor strategis, bukan dari pihak ketiga yang benar-benar di luar bisnis tersebut. Dan itu bagus sebagai yang pertama untuk mengikuti aturan BI tentang modal minimal, yang kedua juga untuk menjalankan bisnis bank ini menjadi lebih efisien lagi. Dan ini bukan bank retail ya, jadi jangan tanya soal bank digital gitu. Walaupun semua bank pada akhirnya akan mendigitalisasi, tapi bukan berarti bank ini akan menyasar pasar retail secara dominan, karena saya melihat bank ini adalah bank lebih ke investasi korporasi gitu, dan bank ini memiliki pasar yang kuat untuk memfasilitasi bisnis perusahaan-perusahaan Korea Selatan di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ada LG Baterai yang baru di perusahaan baterai yang cukup besar untuk skala global, dan juga ada Hyundai, ada Samsung, dan masih banyak perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia, yang tentu saja mereka berhubungan kantor pusatnya memerlukan fasilitas perbankan. Jadi ini menurut saya memiliki basis pasar yang cukup kuat.
Artinya bank ini memang memiliki basis pasar yang kuat sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk berkembang ke sektor-sektor lain, misalkannya sekuritas, financing retail dan sebagainya. Jika dilihat dari laporan keuangan triwulannya, terlihat pertumbuhan yang konsisten, dan memang hampir semua perusahaan ini mengalami sedikit masalah dengan COVID-19 pandemi yang 2 tahun terjadi, walaupun sekarang sudah mulai melonggar gitu. Dan ini adalah kesempatan bahwa apa yang tertunda di masa pandemi ini akan mulai dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dan termasuk bank ini, karena saya percaya bahwa bank ini memiliki fundamental yang kuat untuk berkembang jauh lebih dari saat ini. Jadi di 2022 ini untuk masuk ke saham ini menurut saya masih cukup recommended. Demikian pembahasan mengenai Bank IBK hari ini. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Gunawan WST. Ini adalah alasan mengapa Anda harus subscribe channel ini. Kami membahas mengenai fundamental saham dengan data online berteknologi cloud dan informasi makroekonomi terkini, sehingga Anda punya alasan yang logis dalam berinvestasi saham.